Pihak keluarga luar biasa terkaget-kaget. Begitu melihat jasadnya itu, sama sekali tidak mencerminkan seorang yang baru mengakhiri hidupnya sendiri. Dan sesaat setelah hasil otopsi keluar, terkonfirmasilah bahwa Dr. Momita meninggal karena dihabisi orang lain dan diserang secara seksual. Hai sob, gua Armando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama buat kalian yang suka heboh nih dengan kasus-kasus viral. Patah tulang kaki, patah selangkangan, 113 gigitan di badan, mata yang tertusuk dan penuh dengan pecahan kaca, dan cakaran di seluruh tubuhnya. Dunia terguncang dengan apa yang terjadi pada 9-10 Agustus 2024 kemarin pada seorang dokter muda di India. Ditemukan dalam keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Keluarganya sempat dibohongi dan tidak diperbolehkan untuk melihat jasadnya selama 3 jam. Dan ini semua terjadi di tempatnya bekerja, di sebuah rumah sakit. Diperkirakan 18-30 orang terlibat. Kasusnya menggemparkan India sampai para dokter di seluruh negeri turun ke jalan untuk berdemo, meminta keadilan dan juga jawaban atas apa yang terjadi pada Dr. Momita Devnath. Kasus yang sangat-sangat mengerikan. Dan malam ini gue akan membahas rangkuman dari apa yang terjadi dalam kasusnya Dr. Momita. Langsung aja, mari kita bahas bersama. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan korek tekstur walls yang bahkan dia ini Dr. Momita Devnath, seorang dokter muda yang sangat-sangat bertalenta sob. Dia baru berusia 31 tahun dan sedang menjalani program spesialis tahun keduanya di rumah sakit RG Kar Medical College di Calcutta, India. Pada tengah malam, tanggal 9 Agustus 2024 kemarin, setelah dia bertugas selama 36 jam, Dr. Momita itu pergi makan malam bersama rekan-rekannya. Nah, setelah dia makan jam 2 pagi nih, Dr. Momita pamit sama teman-temannya, bilang bahwa dia butuh banget istirahat. Dan karena nggak ada ruangan istirahat, akhirnya dia memutuskan untuk memilih sebuah ruang seminar yang ada di rumah sakit itu, tepatnya di lantai 3. Istirahatlah Dr. Momita di ruang tersebut. Besoknya, tanggal 10 Agustus, sekitar jam 11 pagi, seorang petugas rumah sakit lagi menjalankan tugasnya, ngecek-ngecekin ruangan yang ada di rumah sakit tersebut. Dibukalah sama si petugas ini ruang seminar yang digunakan sama Dr. Momita untuk beristirahat. Begitu dibuka, si petugas ini langsung kaget luar biasa sob, melihat bahwa di dalam ruangan tersebut ada seorang wanita yang tergeletak dalam kondisi tengah tidak berpakaian dan di sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka. Dan setelah diteliti, ternyata perempuan tersebut sudah tidak bernyawa. Enggak lama kemudian, keluarga Dr. Momita itu mendapatkan sebuah telepon yang nggak ada keluarga pastinya mau mendengar telepon ini. Mereka mendapatkan telepon ini datang dari asisten Dwaipayan Biswas. Dan dia mengatakan di telepon bahwa Dr. Momita telah kehilangan nyawanya akibat bunuh diri. Jadi pihak keluarga diberitahu bahwa Dr. Momita itu mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga yang sangat-sangat bingung dan kaget tentunya langsung cepet-cepet sob ke rumah sakit sambil pastinya bertanya-tanya ya, apa yang kira-kira bisa membuat Dr. Momita sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Kok nggak ada tanda-tandanya? Dia juga nggak kelihatan seperti orang yang akan melakukan hal itu. Dan sesampainya di rumah sakit, mereka tentunya langsung kepingin melihat Dr. Momita. Dan tapi pihak rumah sakit pada saat itu sangat-sangat menahan mereka. Mereka disuruh menunggu, nggak dikasih kepastian, sampai akhirnya waktu tunggu itu mencapai 3 jam sob. Pihak keluarga sudah ada di rumah sakit dan sama sekali nggak boleh melihat jasadnya Dr. Momita. Dan setelah 3 jam itu, akhirnya mereka boleh melihat jasadnya Dr. Momita. Pihak keluarga luar biasa terkaget-kaget. Begitu melihat jasadnya itu, sama sekali tidak mencerminkan seorang yang baru mengakhiri hidupnya sendiri. Terlihat dengan jelas bahwa banyak sekali nih luka-luka di tubuhnya Dr. Momita yang tidak terlihat self-inflicted atau dilakukan pada dirinya sendiri. Karena banyaknya inkonsistensis, hal-hal yang tidak konsisten gitu, sama apa yang diberitakan kepada mereka. Akhirnya pihak keluarga mendorong, meminta, dan memaksa untuk dilakukan otopsi. Dan sesaat setelah hasil otopsi keluar, terkonfirmasilah bahwa Dr. Momita meninggal karena dihabisi orang lain dan diserang secara seksual. Teman-teman, habis ini gue akan bacain hasil otopsinya. Tapi kepada Calcutta High Court, keluarga Dr. Momita mengatakan bahwa di tubuhnya Dr. Momita ditemukan adanya air mani sebanyak 150 mg. Dengan jumlah sebanyak itu, besar kemungkinan bahwa pelaku lebih dari 1 orang.
Karena rata-rata pria dewasa hanya bisa mengeluarkan sekitar 2-6 mili per orang. Dan dengan klaim itu, mereka mengatakan bahwa bisa dipastikan bahwa pelaku itu lebih dari 18 orang. Oke sob, sekarang gua akan bacain hasil otopsinya. Anggap ini sebagai trigger warning, bahwa informasi yang akan kalian dengar mungkin sangat-sangat mengganggu dan triggering. Hasil otopsi dari Dr. Momita Debnath menunjukkan bahwa dia dilecehkan sekaligus dicekik hingga ia kehilangan nyawanya. Laporan otopsi juga dengan jelas menunjukkan adanya tanda kekerasan seksual dengan adanya pendarahan di bagian privatnya dan luka di bagian perut. Ditemukan juga luka yang sangat-sangat serius, termasuk pendarahan di kedua bola matanya karena lensa kacamatanya pecah dan kaca-kacanya pecah itu tertancap di bola matanya. Ditemukan juga memar di bibir, luka di wajah, kuku, dan kakinya. Tulang lehernya juga retak, tulang pinggul, dan juga jari manis kanannya patah, dan kakinya tertekuk 90 derajat ke belakang. Di tubuhnya juga ditemukan ratusan luka cakaran dan gigitan manusia yang di beberapa artikel dijelaskan mencapai 113 gigitan. Hasil otopsi juga menemukan bahwa kematian ini terjadi pada pukul 3-5 pagi pada tanggal 9 Agustus 2024. Dan dari hasil otopsi juga diketahui bahwa Dr. Momita sempat melakukan perlawanan sebelum ia kalah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Walaupun begitu, pihak otopsi menepis laporan yang mengatakan adanya 150 gram air mani di dalam tubuhnya. Menurut laporan yang sebelumnya, 150 gram yang disebutkan mungkin menjelaskan bagian organ genital bagian dalam atau internal korban, bukan berat dari cairan apapun. Tapi sampai saat ini, tim forensik masih melakukan pemeriksaan mendalam termasuk melakukan analisis DNA untuk menentukan jumlah pasti dari orang terlibat dan bertanggung jawab atas kejahatan ini. Dan 3 hari setelah kejadian pada tanggal 12 Agustus, pihak forensik masih mengumpulkan sampel-sampel yang bisa digunakan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dilakukanlah penyelidikan dan enggak lama langsung ditangkap seorang pria berusia 33 tahun yang bernama Sanjay Roy atas tuduhan ruda paksa atau pemerkosaan dan penghilangan nyawa Dr. Momita. Siapa Sanjay Roy ini dan kenapa dia bisa ditangkap? Jadi dia ini adalah seorang sukarelawan sob. Dia tuh tergabung dalam kelompok penanggulangan bencana kepolisian di kota Kalkuta. Dan dia sudah tergabung dari tahun 2019. Baru-baru ini dia itu dipindahkan ke rumah sakit RJ Kar tempat Dr. Momita bertugas. Dan karena dia bekerja di sana, Sanjay basically punya akses ke semua ruangan departemen tempat yang ada di rumah sakit itu. Nah, ketika kasus ini mulai ramai nih, pihak keluarga mulai bersuara dan publik mulai tahu nih apa yang terjadi sama Dr. Momita. Semua orang gempar, akhirnya mereka mendorong pihak kepolisian untuk mencari orang yang bersalah, orang yang bertanggung jawab. Diceklah sama pihak kepolisian CCTV dari rumah sakit. Kata polisi, ada bukti CCTV yang menunjukkan Sanjay itu masuk ke gedung di mana ruangan meeting yang dipilih sama Dr. Momita untuk istirahat. Nah, si Sanjay masuk ke gedung itu sekitar jam 4 pagi dan di videonya kelihatan Sanjay itu menggunakan sebuah headset Bluetooth di lehernya. Nah, headset Bluetooth yang sama katanya setelah jasadnya Dr. Momita ditemukan, headsetnya itu juga tertinggal di dalam ruangan tersebut dan diambil sama polisi sebagai barang bukti. Dan pas dicek, ternyata headset tersebut masih terkoneksi sama handphonenya si Sanjay. Ditambah lagi, ada sebuah laporan yang mengatakan bahwa Sanjay di malam kejadian itu keluar dan minum alkohol. Dia minum alkohol sama kerabat pasien rumah sakit sebelum akhirnya dia masuk ke gedung tempat Dr. Momita beristirahat. Nah, setelah dia diduga melakukan penganiayaan terhadap Dr. Momita, dia meninggalkan gedung tersebut di jam 4.30 pagi. Nah, dengan bukti-bukti ini, akhirnya si Sanjay ditangkap oleh pihak polisian. Setelah ditangkap itu, muncul nih informasi-informasi tambahan tentang Sanjay. Dibilang bahwa katanya, waktu dicek HP-nya, ternyata dia memiliki video-video nggak senonoh juga di dalam HP-nya. Muncul juga tetangga-tetangganya Sanjay yang bilang bahwa, oh, dia memang orangnya problematik, red flag. Dia udah nikah 4 kali, dan 3 dari istrinya ini meninggalkan dia gara-gara KDRT. Dan istri keempatnya tahun lalu meninggal karena kanker. Muncul lagi orang-orang lain yang bilang mereka kenal Sanjay, ngomong bahwa, oh iya, memang dia dari dulu kasar sama perempuan. Dia juga udah berkali-kali kok jadi pelaku kejahatan. Akhirnya setelah Sanjay diamankan nih sama pihak polisi gitu, ditangkap.
Nggak lama, kok dia tiba-tiba mengakui kejahatannya. Nggak cuma mengaku, dia bahkan bilang, saya siap dihukum gantung atas perbuatan saya. Setelah dia ngaku itu, dia ditahan selama 14 hari. Nah, udah kan nih, sang pelaku sudah ditangkap gitu. Bahkan sudah mengakui perbuatannya. Tapi, publik merasa bahwa ada yang nggak beres nih sama pengusutan kasus ini. Muncul banyak banget dugaan bahwa Sanjoy ini adalah kambing hitam saja. Bahkan, ibunya Sanjoy dengan tegas itu membela anaknya. Dan menurut dia, Sanjoy itu tidak bersalah, tapi dijebak. Dan begitu ditanya tentang pengakuannya, ibunya Sanjoy bilang bahwa itu anak saya pasti mengaku gara-gara dia dibawa tekanan polisi. Sampai saat ini, penyelidikan terhadap Sanjoy dan kemungkinan hubungannya dengan tersangka yang lain-lain itu masih berlangsung. Katanya sampai saat ini ada 30 tersangka, termasuk dokter magang dan dokter-dokter lainnya. Jadi sob, informasi yang resmi yang ada dari semua berita-berita di India, juga dari kepolisian India gitu, yang sudah ditetapkan sebagai terduga itu adalah si Sanjoy Roy. Walaupun gue banyak banget nih kemarinan baca-baca tentang dikatakan ada salah satu kolega perempuan dokter Momita yang membantu para pelaku melakukan aksi mengerikan ini. Gue nggak tahu informasi yang beredar di X itu yang mulai siapa. Tapi setelah gue baca-baca artikel-artikel dari forum-forum berita India gitu, juga reportase yang resmi dari pihak polisian, belum ada bahasan tentang pelaku-pelaku lainnya yang selain si Sanjoy Roy yang sudah mengakui bahwa ia bersalah. Tapi memang ada praduga bahwa para pelaku kemungkinan adalah dokter-dokter dan petugas rumah sakit lainnya. Sekarang kita masuk ke dugaan-dugaan yang ada. Yang pertama adalah pihak kepolisian yang menutup-nutupi kebenaran. Nggak sedikit orang, khususnya keluarga dari Dr. Momita, yang sangat tidak puas atas penyelidikan yang dilakukan oleh pihak polisian. Menurut pihak keluarga, kalau misalkan kalian dengerin dari tadi nih, jelas ya, dari awal tuh, udah banyak banget nih hal-hal yang shady, yang nggak jelas gitu dalam kasus ini. Termasuk lambatnya izin orang tua yang boleh melihat jenazah, lambatnya laporan postmortem, dan penangkapan mendadak seorang warga sipil. Para dokter pun juga berkomentar bahwa tingkat keparahan luka yang dialami sama Dr. Momita yang dilihat dari jasadnya itu sudah jelas menunjukkan bahwa ada lebih dari satu pelaku. Ada juga laporan yang mengatakan bahwa polisi itu tiba-tiba minta jasad korban itu langsung dikremasi. Walaupun pihak kepolisian Calcutta itu membantah hal ini. Dan akhirnya dia belum dikremasi. Partai oposisi di India, BJP, itu juga menuduh polisi terlibat dalam upaya menutupi kasus secara besar-besaran demi melindungi beberapa oknum yang sebenarnya bersalah tapi mungkin memiliki kekuasaan gitu. Dugaan ini semakin kuat dengan adanya serangan tengah malam di rumah sakit pada 15 Agustus 2024 kemarin, pada saat wanita itu berdemo atas kasus ini. Jadi mereka tuh ujuk-ujuk tanggal 15 Agustus kemarin tengah malam di rumah sakit. Itu ada orang-orang yang datang merusak UGD rumah sakit gitu, bikin kekacauan, dan partai BJP itu merasa bahwa ini adalah upaya untuk penghilangkan barang bukti. Nggak hanya itu, pemimpin oposisi Juvendu Adhikari mengklaim bahwa isi perut dari Dr. Momita itu sudah diubah dan dia menuduh kepolisian Calcutta memalsukan bukti yang ada. Dugaan lainnya berhubungan dengan perdagangan organ ilegal. Jadi, menurut sumber CBI, Biro Investigasi Pusat, ada sebuah informasi bahwa Dr. Momita itu dihabisi untuk mencegah dirinya mengungkap jaringan perdagangan organ ilegal yang beroperasi di rumah sakit tempat dia bertugas. CBI itu sudah memeriksa 13 orang tambahan, sehingga total sudah 19 orang yang diinterogasi selama 2 hari. Dan lebih dari separuh saksi yang memberikan informasi mengkonfirmasi bahwa ada jaringan perdagangan organ manusia yang diduga beroperasi di luar rumah sakit. Jadi pihak CBI itu dari lama sob sudah punya dugaan bahwa di dalam rumah sakit tempatnya Dr. Momita bertugas itu ada perdagangan ilegal yang berhubungan sama organ-organ manusia. Jadi basically CBI ini kayak FBI-nya India gitu sob. Mereka itu memiliki informasi bahwa di rumah sakit tempat Dr. Momita bekerja ini ada perdagangan ilegal yang berhubungan sama organ-organ manusia. Dan sebenarnya investigasinya ini sudah dilakukan cukup lama, sampai akhirnya kejadian ini terjadi sama Dr. Momita. Dan mereka menghubungkanlah tragedi ini dengan adanya informasi tentang perdagangan ilegal tersebut. Selama ini investigasinya CBI itu mengatakan bahwa beberapa orang penting juga terlibat dalam perdagangan organ tersebut. Bahkan dari petunjuk yang ada katanya, ada 4 nama yang sudah diduga sejak lama. 4 nama tersebut terkait dengan sekolah kedokteran, termasuk 3 dokter dan 1 staf rumah sakit.
Keempat orang tersebut juga dilaporkan terkait dengan sebuah partai dan dituduh juga melakukan enggak cuma perdagangan organ ilegal tersebut, tapi juga bisnis seks dan narkoba. Nah, CBI akhirnya merasa bahwa mungkinkah Dr. Momita ini mengetahui tentang informasi tersebut dan berniat untuk mengekspos mereka. Pada 13 Agustus tahun 2024, Pengadilan Tinggi Kalkota itu melimpahkan kasus ini ke Biro Investigasi Pusat (CBI), di mana Mahkamah Agung menegur polisi dan negara atas penyelidikan mereka yang gagal. Pengadilan juga khawatir bahwa barang bukti akan musnah kalau polisi itu terus melanjutkan penyelidikan mereka. Majelis hukum yang dipimpin sama Ketua Mahkamah Agung India, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, akan menyidangkan kasus ini pada Selasa 20 Agustus 2024. Dan itu adalah rangkuman dari kasusnya Dr. Momita yang sampai saat ini masih berjalan untuk mencari orang-orang yang bersalah dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Dr. Momita. Sebagai tambahan nih sob, setelah kasusnya kemarin ramai banget nih di media sosial, itu mulai berseliweran kan video-video atau fotonya Dr. Momita. Ada satu video yang disebut-sebut sebagai video terakhirnya Dr. Momita yang dikirimkan kepada ibunya di detik-detik dia kehilangan nyawa gitu. Tapi video ini sebenarnya belum bisa dikonfirmasi sebagai video asli. Karena berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Kalkuta, kondisi jasadnya Dr. Momita itu sangat-sangat buruk. Sehingga kemungkinan besar Dr. Momita ini tidak akan mampu untuk merekam dirinya sendiri ketika kejadian berlangsung ataupun setelah kejadian gitu. Dan menurut penyelidikan terbaru, sudah dipastikan bahwa video ini, video yang viral di media sosial ini, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus Dr. Momita. Nggak bisa dipungkiri sob bahwa ini adalah kasus yang sangat-sangat mengerikan dan nggak masuk akal. Dan selain kita bisa membagikan kasus ini agar orang-orang lain mengetahui realita yang masih bisa terjadi di banyak bagian dunia gitu, bahkan di negara kita sendiri, mungkin dengan melihat reaksi kita, reaksi dunia, banyak yang bisa menekankan pentingnya edukasi moral, empati, simpati kepada generasi-generasi mendatang. Akhir kata, mari kita berdoa agar kasus serupa tidak terjadi lagi dan semoga Dr. Momita bisa beristirahat dengan tenang. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.